Hai guys, Bitcoin baru saja turun ke daerah 18 ribuan. Apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya? Kita akan lihat apa yang terjadi di balik layar dari analisa on-chain ini, dan ada juga informasi lainnya mengenai berita-berita menyangkut Bitcoin. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk technical analysis daripada harga Bitcoin, di mana hari kemarin itu close dengan penurunan yang cukup dalam. Ini dia sempat naik ke harga 20.100-an, kemudian langsung turun ke 18.600, dan hari ini juga dimulai dengan semacam penurunan lagi. Dia masih berada di atas 18.600, tapi kalau misalnya kita lihat ini dia sangat bearish sekali, tetapi ada beberapa hal yang saya ingin highlight di sini, yaitu dia sudah mulai menunjukkan adanya bullish divergence di RSI-nya. Jadi ini merupakan leading indicator, dia akan muncul duluan dan bukan berarti harus langsung naik dari sini, tetapi ini merupakan tanda bahwa ketika dia turun ke sini ada sedikit kekuatan dibandingkan dengan ketika dia turun di sini. Jadi mungkin orang-orang lebih tertarik ketika membeli di sini ketika dibandingkan dengan ketika ada di sini. Ya, itu untuk daily-nya jelek kalau kita lihat, tapi kalau kita lihat analisa di time frame 4 jam, di time frame 1 jam itu tidak ada retest sama sekali di garis di daerah resistance ini. Jadi ada penyebabnya, dan bahkan di time frame 5 menit juga tidak ada, time frame 3 menit juga tidak ada, dan time frame kita coba lihat yang 1 menit, kalau bisa kelihatan itu tidak ada retest sama sekali. Jadi kelihatannya semacam manipulasi, dan itu kelihatan di on-chain analysis di sini, di mana ini merupakan, kalau dari pendapat dia, FTX ingin melakukan dump ini, banyak sekali penjualan yang terjadi di spot. Ini datangnya dari spot pair Bitcoin di exchange FTX. Seseorang itu swapping sales, melakukan sales ketika dia sedang men-tweet ini. Nah, ketika ini sedang terjadi, dia tweet ini, di spot FTX itu terjual sekitar 50 Bitcoin itu per menit. Nah, jadi ini cukup banyak. Kalau kita hitung sejam itu berarti 3.000 Bitcoin, dan 3 jam itu berarti 9.000 Bitcoin kalau berlangsung cukup lama. Jadi ribuan Bitcoin itu terjual di daerah sini. Mereka melakukannya di awal hari ini juga, dan sampai 6 jam terakhir juga masih berlanjut. 50 Bitcoin terjual per menit, dan di sini di tweet ini berhenti, belum ada dimulai lagi. Mungkin sudah selesai. Dia akan update lagi kalau misalnya ada hal yang berubah. Jadi ini juga dikonfirmasi oleh dari CryptoQuant, dari indikatornya yaitu whale exchange ratio, di mana whale exchange ratio ini adalah, kalau misalnya dia tinggi, berarti banyak whale yang sedang memasukkan Bitcoin-nya di dalam exchange, dan ini cukup tinggi, itu di daerah 0,9, sangat tinggi sekali. Beberapa hari lalu juga sangat tinggi di awal bulan September ini, dan itu yang menjadi penyebab Bitcoin-nya tersebut turun sampai ke daerah 18 ribuan. Kalau kita lihat kondisi sekarang, masih bisa terjadi penurunan, masih sangat mungkin untuk terjadi penurunan melihat perilaku whale yang seperti itu. Jadi perilakunya ingin menjual, ingin ingin meretest daerah tertentu, misalnya seperti di low sebelumnya yaitu di 17.650, kemungkinan besar bisa ke situ juga. Tapi kita akan lihat kondisi yang ada di sini sekarang, apakah bisa naik dari sini atau dia akan menurun dan meretest daerah 17.600-annya. Itu kita harus lihat pola apa yang terbentuk di sekarang ini. Kalau misalnya dia berhasil breakdown daripada 18.655, maka dia bisa ke daerah tersebut
sebelumnya dia akan mampir dulu ke daerah tidak ada support yang terlalu kuat lagi. Jadi bisa kalau breakdown daripada garis ini dia bisa ke daerah 17.600-an. Jadi itu merupakan support yang terakhir. Kalau misalnya ini breakdown lagi maka dia bisa ke daerah 16 ribuan, dan di 300 daily moving average-nya itu ada semacam bisa ada support di sana. Kita harus lihat untuk yang di Bitcoin USD yang versi yang indeks itu dia menampilkan histori harga Bitcoin dengan lebih lengkap, ada di sini. Kalau kita ganti menjadi ini, kita ganti jadi mingguan. Oh ya, bukan daily, maaf, ini mingguan. Harusnya dia kemungkinan bisa bounce dari sini, yaitu di 17.500, 17.400. Jadi ada support di daerah ini. Oke, kalau misalnya penurunannya itu berlanjut ya teman-teman. Oke, untuk Ethereum bagaimana? Untuk Ethereum dia gagal untuk mencapai target yang lebih tinggi daripada ini, ya. Jadi membuat lower high di sini. Jadi masih dalam proses turun dia. Untuk Ethereum dia bisa ke daerah retest daerah 1271. Jadi dia lebih kuat dibandingkan dengan Bitcoin, lebih bagus karena dia lebih awal. Untuk di SY sendiri juga ini dalam posisi naik terus, dan masih sama dalam proses topping. Jadi proses memuncak, dia akan bisa naik lagi, tapi ini sudah dekat puncaknya, sudah ada triple bearish divergence yang terbentuk di weekly chartnya ini sangat jelas sekali. Jadi kemungkinan dalam minggu-minggu ke depan dia bisa ke bawah arahnya. Jadi kenapa Bitcoin hari ini turun dan kemarin juga turun, itu disebabkan oleh ini. Ada spot selling di FTX dan juga ada di sini. Di exchange secara umum, whale itu mendeposit Bitcoin-nya di exchange, mereka menjualnya di situ. Whale rasionya itu sedang tinggi, itu yang menjadi penyebabnya. Oke. Nah, selain itu, selain berita ini mungkin berita buruk bagi kita, tapi menurut saya ini merupakan kesempatan bagi kita untuk bisa membeli, karena harga Bitcoin di sini dia posisinya lebih murah dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Jadi ketika harga tersebut murah, kita ingin membelinya. Memang ada potensi ke 16.000, teman-teman bisa pasang di situ. Ada potensi juga untuk ke 15.000, 14.000, itu juga masih sangat mungkin untuk terjadi. Teman-teman bisa pasang di situ, pasang jaring. Kalau misalnya tidak kena juga tidak apa-apa. Yang penting kita ada exposure untuk kita simpan Bitcoin secara jangka panjang. Oke. Dan ini ada dari MicroStrategy, ya, bahwa mereka sedang berusaha untuk memberikan solusi agar bisa memberikan menjadikan Lightning Network yang Bitcoin itu digunakan oleh jutaan orang. Jadi perusahaan mereka itu sedang membantu bisnis-bisnis besar untuk melakukan integrasi dengan sistem Lightning Network, di mana sistem ini itu akan membantu perusahaan-perusahaan tersebut bisa menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran untuk di perusahaannya. Jadi ini adalah salah satu cara yang mereka lakukan untuk menambah adopsi daripada Bitcoin. Menurut saya ini bagus sekali. Memang terjadinya di situasi seperti ini, ya. Jadi tidak terlalu bisa mendongkrak harganya karena harganya itu masih di dalam range ini, masih turun juga kalau kita lihat beberapa minggu terakhir ini. Tetapi apa yang mereka lakukan itu menurut saya tidak akan sia-sia, akan memberikan dampak yang bagus untuk Bitcoin secara jangka panjang. Dan ini ada sedikit berita ekonomi dunia, yaitu khususnya di Inggris. Nah, kemungkinan besar UK, Inggris itu akan memberikan
energy package sebanyak sampai 170 miliar pound sterling. Itu sekitar 7% daripada GDP-nya. Itu berarti mereka harus memprint uang lebih banyak lagi. Hal ini dilakukan oleh Liz Truss yang baru saja menjadi Perdana Menteri daripada UK, yaitu Inggris, dan dia akan memberikan setidaknya 100 miliar pound sterling energy package, ya. Dari mana uangnya? Mereka harus tentu saja harus memprintnya, dan ini bisa menjadi hal yang sebenarnya kalau secara jangka panjang bisa mengakibatkan inflasi. Mereka melakukan ini untuk mengatasi krisis energi yang sedang terjadi di sana. Orang-orang lagi pakai lilin di sana. Lilin terjual di salah satu negara di Eropa, di sana terjual habis, ya. Dan apalagi mereka akan menghadapi musim dingin nanti beberapa bulan ke depan, jadi mereka akan lebih banyak menggunakan energi. Jadi harus ada solusi agar energi tersebut bisa lebih murah, bagaimanapun caranya, agar orang-orang bisa mendapatkan energi yang lebih affordable, yang lebih terjangkau buat mereka, sehingga mereka bisa bertahan dan meneruskan bisnisnya, pekerjaannya, ya. Jadi dan ada sistem-sistem yang mereka lakukan ini untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Memang tidak terlalu baik untuk situasi hari ini, tetapi menurut saya secara jangka panjang harga Bitcoin akan naik, dan dia pasti akan ke all-time high-nya lagi yang baru. Beberapa altcoin mungkin tidak bisa ke all-time high-nya lagi, hanya beberapa altcoin saja yang bisa ke all-time high-nya lagi karena memiliki fundamental yang kuat, tetapi untuk Bitcoin dia bisa ke all-time high-nya lagi. Saya yakin soal itu karena sudah belajar soal fundamentalnya dan belajar soal beberapa hal lainnya seperti sistem keuangan dunia, mengenai uang, mengenai emas, dan lain-lain. Mengenai sejarah juga, itu sangat penting. Nah, itu saja informasi untuk hari ini. Semoga informasi yang bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.